sound, check sound. Oke. Dan akan nonton Check sound. lepas dulu maghrib bos. Karena Penyiapan tadi. karena maghrib jadi nanti orang nonton loh masih Oh live. iya. Iya. Nah ini ya. Tapi Satu kita cek. Penyiapan sarang saja. Tes 1 2 3. Sound 1 2. Mantap ini. Udah mantap Pak. Suaranya udah ini. Dan sinyalnya kuat. Sudah masuk ya. Ya, sudah biasa dulu. Kita berbagikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kami Studio 1404 Kabupaten Pindrang bersama Pak Dandim di Kabupaten Pindrang. Kita kedatangan tamu istimewa malam hari ini bersama ada tamu kita istimewa dari Makassar. Boleh silakan perkenalkan dirinya Pak. Ya, teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Saktiono Wojati, Kepala Seksi Berita TVRI Sulawesi Selatan. Kantornya di Jalan Pajungan Dengali 14, Makassar. Iya, kedatangan tamu spesial yaitu Kepala Bidang Berita di TVRI Sulawesi Selatan. Nah, ini hal yang luar biasa ini bisa bertemu dengan Bapak. Silakan Pak. Baik. Iya. Tapi beliau ini yang suka berarti yang ini membawa kontributornya Ya. yang suka nanya-nanya kita nih Pak Tendra ini. Iya, siap. Nah, ini pada hari ini sebenarnya judulnya cukup sadis. Saya Dandim mau balas dendam Iya. kepada beliau. Nah, daripada saya sering ditanya-tanya, kadang-kadang Zoom meeting sama beliau. Nah, dan ini baru bertatap muka langsung. Ya. Mungkin banyak yang belum kenal dengan beliau, dan juga mungkin ada beberapa program dari Televisi Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Baik. khususnya di hari ulang tahun kemarin. Siap. Kata orang, kok ulang tahunnya nggak terasa sampai di Pindrang ini. Siap. Ah, ini gimana nih Pas? Baik. Baik, Pak Dadim. Iya Pak. Letkol Infanteri Muhammad Wahyudin. Wahyudin Ahmad. Luar biasa namanya ini. Suatu nama yang sangat luar biasa. Jadi memang TVRI Sulawesi Selatan saat ini berulang tahun yang ke-48. Tantangan yang sangat luar biasa sebenarnya bagi TVRI karena begini. Jadi TVRI itu kan TV publik yang dibiayai pemerintah. Mungkin setahun itu dari 100% dia dibiayai 60%, dari pemerintah 40% bekerja sama. Kalau misalnya teman-teman mengetahui bahwa negara itu sudah memfasilitasi masyarakat ya, dengan berbagai lembaga, ada kalau Pak Dandim itu bagian pengamanan. Nah, TVRI itu sebagai TV publik adalah lembaga penyiaran. Ya. Kenapa demikian? Karena sebagai suatu negara demokrasi, masyarakat harus diberi ruang untuk menyuarakan aspirasinya. Ini tugas TVRI. Jadi selain dia menyuarakan kebijakan pemerintah, tetapi ada satu hal yang menjadi fungsi TVRI, yaitu dia harus mampu menangkap aspirasi masyarakat melalui TVRI. Terkait dengan ulang tahun ke-48 TVRI Sulawesi Selatan kemarin Pak Dandim, kami mencoba untuk kembali ke kita. Jadi sekarang kita karena ada suatu stigma bahwa TVRI itu jarang ditonton anak muda, mungkin itu hal yang benar, sehingga kami mencoba untuk mendekati teman-teman milenial, yaitu dengan membuka ruang seluas-luasnya kemarin dengan Go to Campus dan memberikan pelatihan jurnalistik ke beberapa kampus dan juga mengundang para kontributor se-Sulawesi Selatan. Jadi ada 12 teman-teman kontributor ya, mungkin selama 3-4 tahun ini mereka belum pernah mendapatkan pembekalan. Kita berkali dengan keterampilan jurnalistik yang terkini, terutama untuk multiplexing ya. Sekarang berita bisa dinikmati di YouTube, di Facebook, di Instagram, di Twitter dan sebagainya. Nah, TVRI sekarang mencoba ke sana sehingga teman-teman kontributor nanti bisa mengirim selain ke layar kita, nanti juga bisa kita tayangkan di Facebook official TVRI. Seperti itu, Pak Dandim. Oke baik, berarti sekarang TVRI sudah bermedsos juga nih Pak ya. 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 Ini banyak, tapi banyak yang belum tahu nih Pak. Itu TVRI kantor pusatnya di Provinsi Sulawesi Selatan itu di Makassar. Nah, mereka juga banyak yang belum tahu bagaimana sih kalau mereka mempunyai berita-berita atau suatu kegiatan-kegiatan yang pengen dia dipublish karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ini yang belum tahu caranya bagaimana nih Pak? Ada dikenal istilah citizen journalism ya. Jadi di setiap
kota itu kami punya perwakilan namanya kontributor. Kontributor ini yang kemudian menjembatani kami ke masyarakat. Tetapi seandainya dari masyarakat juga mempunyai suatu rekaman video, ya, bisa dikirimkan ke kami. Ada emailnya sebetulnya. Ya. Tetapi kita juga punya Facebook official TVRI Sulawesi Selatan, bisa teman-teman juga lihat. Sekarang juga masih live ini untuk menyiarkan program siaran berita di TVRI Sulawesi Selatan. Juga ada TVRI Klik yang bisa diunduh di aplikasi, itu bisa dilihat dimanapun kita berada, bahkan saat umroh pun itu bisa melihat bagaimana TVRI Sulawesi Selatan bersiaran, TVRI Klik. Tapi untuk lokal, potensi lokal ini bisa kita adopsi, bisa kita wadahi melalui Facebook dan juga email. Nanti soal email nanti bisa kita share ke teman-teman yang akan kirim. Pak Dandi mungkin karena sudah dekat dengan masyarakat bisa melalui Pak Dandi, nanti kita kirim emailnya. Boleh, nanti kita akan publish email dari Ya. TVRI dan ya rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang khususnya Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan dan masyarakat Indonesia luas lainnya, termasuk yang di luar negeri yang sedang mengikuti live ini, nanti akan kita publish untuk email ataupun link Facebook dari official TVRI Sulawesi Selatan. Ya. Nah, ini saya mau tanya ke Bang Tendra ini, host pasangan saya ini. Ini gimana menurut Bang Tendra, TVRI ini gimana nih? Jadi ini TVRI sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak atas kedatangannya di Kabupaten Pindrang, dan mewakili masyarakat Kabupaten Pindrang ya mengucapkan terima kasih kepada TVRI dan sudah membantu memberitakan khususnya tempat-tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Pindrang. Jadi beliau ini datang untuk sekaligus mempromosikan pariwisata ya di Siap. Kabupaten Pindrang. Ya. Habis ini schedule-nya kemana Pak, dan apa kegiatan-kegiatan selanjutnya? Ya, begini Mas Indra, Pak Dandi. Jadi kenapa Pindrang itu menjadi semacam gadis menarik di mata TVRI? Karena Pindrang itu tumbuh dan berkembang itu sangat pesat dalam hal misalnya mengantisipasi COVID-19, pengembangan kewilayahan, pengembangan UKM, kemudian wisatanya juga sudah mulai tumbuh dan berkembang. Yang tiap hari kita tayangkan itu satu berita selama 1 jam. Mungkin Pindrang itu tiap hari muncul, ya tiap hari, karena kita push karena bagaimanapun juga kesejahteraan masyarakat itu menjadi tujuan kita utama. Pak Dandim, kami di Publik, saya kira punya tujuan sama. Ini kesejahteraan masyarakat itu jadi tujuan. Salah satunya adalah pertama, kalau buat kami, masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar, jangan hoax. Ya. Iya, informasi yang benar. Betul. Siap. Itu Pak Sedra. Jadi kebutuhan masyarakat itu bukan sandang, bukan hanya pangan, tapi juga keamanan. Betul. Juga informasi yang benar. Iya. Sekarang Pindrang itu sangat aman. Siapa yang berperan di situ? Teman-teman dari pengamanan. Mereka mendapatkan informasi yang benar dan baik dari mana? Ya, insya Allah dari TVRI. Iya. Sehingga semua berita yang disiarkan TVRI di Pindrang itu adalah sudah terverifikasi. Karena wartawan-wartawan kami itu sudah melakukan uji kompetensi. Ya, kami diuji Pak Dandi. Baik. Ada wartawan muda, wartawan media, wartawan utama. Wah. Iya. Wartawan utama. Itu Mas Indra. Saya betul-betul di Banjarmasin, kemarin saya di Banjarmasin, saya bandingkan di Makassar. Pindrang ini menurut saya gadis cantik yang sangat menarik, dan kita ekspos itu nggak habis-habis. Iya. Tidak habis-habis. Iya. Dan saya sangat berterima kasih pada kontributor Pindrang yang sudah menjembatani, kepada stakeholder di sini, terutama Pak Dandim yang sudah berkenan untuk mewadahi teman-teman wartawan di sini. Apalagi ini ada podcast sama Mas Indra, ini sangat luar biasa. Belum pernah saya temukan semua ini. Jadi kalau saya ambil kesimpulan dari TVRI itu, TVRI menyiarkan berita yang benar, bukan hoax. Dan salah satunya Pak, saya senang TVRI itu karena TVRI memberikan berita-berita tapi sekaligus mengedukasi masyarakat, memberikan edukasi ke masyarakat. Dan kami selalu membuat istilah, TVRI ini adalah televisi yang selalu menyiarkan berita dan menerima berita apa adanya, bukan ada apanya. Nah ini pengalaman saya bersama TVRI. Tapi ini Bang Tendra, ini Pak Sakti, banyak juga teman-teman yang bertanya, Pak Sakti sebagai ketua bidang pemberitaan ya, kalau nggak salah Pak, itu kira-kira bidang pemberitaan itu tugasnya apa sih Pak? Apakah tiap hari hanya ngurusin berita aja atau apa? Mungkin ada yang lain Pak? Ya, itu adalah tugas utama ya, pemberitaan. Jadi tiap hari kami
ada namanya rapat redaksi untuk melihat tren masyarakat, isu-isu terkini seperti apa, kemudian kita tarik dalam pemberitaan TVRI. Dalam 1 jam itu kurang lebih ada 26 item berita dari berbagai daerah, terutama dari Pindrang itu. Nah, karena kita sekarang pada di pandemi ya, maka hampir sebagian besar masih ya orientasi ke pandemi. Bukan hal yang negatif-negatif soal takut dan sebagainya, tetapi masyarakat yang pernah kena COVID itu bisa sembuh. Mereka itu bersemangat, kita ekspor. Iya. Kenapa dia bisa sembuh? Karena ternyata beberapa masyarakat yang kita wawancari, terutama di kontributor Pindrang itu semangat hidup. Semangat Mereka hidup. punya semangat hidup. Itu salah satu faktor kunci mereka bisa cepat sembuh. Selain mungkin kontribusi dari obat-obatan, tapi faktor kunci adalah semangat hidup. Gitu. Semangat hidup. Berarti kalau saya selalu ngomong itu salah satu yang meningkatkan imun tubuh tuh Pak. Ya. Iya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Nah, itulah. Iya. Dan Mas Indra salah satu Pak Dandim, salah satu yang memicu kita bahagia bisa curhat dengan sahabat, Iya, betul. teman, dengan orang-orang yang kita percaya, itu salah satu kunci juga untuk meningkatkan imun. Betul. Jadi jangan lupa bahagia itu ya salah satunya ada teman dekat, Ya, betul. menjalin silaturahmi, Ya. banyak kawan, banyak rezeki, umur panjang. Nah Dan, itu dan memperoleh informasi yang benar. informasi Ya. yang benar. Ya. Kalau Nah, kita menerima informasi hoax itu akan menimbulkan aura negatif Pak Dandim. betul. Nah, itu akan merubah imun kita menjadi berkurang. Tapi kalau positif, meningkatkan semangat hidup, insya Allah imun kita semakin bagus. Dan akan membuat kita kalau berita hoax itu membuat kita galau gundah gulana, Pak. Gimana? Ini kalau Pak Teta saya lihat ya kawan kita ini senyum aja. Ada masalah senyum senyum. Makanya dia sehat-sehat aja, badan postur oke, sehat selalu. Alhamdulillah. Kuncinya itu tadi Pak, bahagia Pak. Bahagia. Mungkin Iya. juga terkait dengan Pak Indra kan PHRI ya. Iya. Sekarang gimana di PHRI di tengah pandemi ini Pak Indra? Iya, memang di tengah pandemi ini kami mengalami kesulitan yang sangat luar biasa Pak. Dari 100% itu kami turun sampai 90%. Bahkan 3 bulan terakhir ini di Kabupaten Pindrang, khususnya restoran itu kami tutup di jam 9. Namun inilah upaya kami dari PHRI mengajak teman-teman semua untuk mendukung program pemerintah. Tentunya pemerintah dalam mengambil kebijakan selalu mengambil kebijakan yang tepat, dan saya pikir kita sebagai warga negara yang baik harus mendukung semua program-program pemerintah. Ya, kita bersabarlah sampai pandemi ini segera berlalu. Saya selalu umpamakan kalau misalnya pemerintah tidak membuat kebijakan, mungkin saja kita ini sudah lockdown atau tingkatan COVID itu semakin membesar, bukan semakin mengecil. Dan kalau itu terjadi, ya tentu kita tidak harapkan keluarga kita dan rekan-rekan kita ataupun kita sendiri sampai bisa terkena COVID-19 ini. Demikian. Upaya-upaya itulah yang kita potret Pak Dandim. Iya. Jadi Iya, Pak. itu selalu kita eksplor supaya masyarakat tahu bahwa karena COVID-19 ini kan urusan bersama. Betul. Bukan hanya tim kesehatan, tenaga medis, tapi semuanya akan terlibat stakeholdernya. Terutama Pak Dandim ini, saya kira Pak Dandim juga punya tugas khusus di COVID ini. Gimana Iya. Pak? Nah, ini kan judulnya hari ini balas Balas dendam. dendam. Ini malah balik Nah, bertanya nih Pak. inilah hebatnya beliau nih. Ini hebatnya beliau. Kita sudah 2 lawan 1 kok masih Masih kalah kita. Masih kalah kita. Inilah hebatnya beliau nih. Wah, kita ya kalau saya ditanya, kalau saya tidak jawab nanti dibilang Mr. Silent lagi. Nah, jadi memang salah satu tugas kami adalah melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan. Kami tergabung dalam Satuan Gugus Tugas COVID-19 atau penanganan COVID-19 Kabupaten Pindrang, dan kami juga melaksanakan operasi komando tugas gabungan terpadu yang dimana komando tugas tersebut merupakan operasi dari Markas Usaha Tentara Nasional Indonesia. Tujuan untuk bagaimana kesadaran masyarakat, pertama menggunakan masker, menjaga jarak, hindari kerumunan atau protokol kesehatan. Dan yang lebih penting Pak, kami juga terima kasih kepada TVRI ini, karena TVRI menyiarkan berita-berita tentang COVID ini yang benar, sehingga masyarakat yang tadinya tidak percaya dengan adanya COVID-19 ini menjadi percaya Pak. Iya. Oke. Baik.
Saya tidak mau memberikan kesempatan beliau untuk bertanya lagi. Iya. Nah, saya langsung potong saja. Ini ya bagi teman-teman luar sana yang sudah bergabung dengan live streaming ini, silakan komen-komennya. Silakan bagi yang mau bertanya dengan beliau sebagai Ketua Bidang Pemberitaan Televisi Republik Indonesia, silakan bertanya. Jangan tanya ke saya, Dandim, dan jangan tanya ke Pak Tedra selaku Ketua PRI Kabupaten Pindrang. Ya. Nah, gini Pak Sakti, kita mau tanya dulu nih. Ya, siap. Ini masyarakat ini banyak yang selalu bertanya-tanya kepada saya. Televisi Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan ini itu kan katanya sudah komersil. Nah, makanya bilang ini TV pemerintah atau bagaimana? Walaupun tadi beliau sudah menjelaskan 60% dari APBN, 40%-nya komersil. Tapi kan kita perlu memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Gimana nih Pak? Ya, jadi begini Pak Nadiem, sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran bahwa TVRI itu juga dibebani oleh pemerintah harus memberikan kontribusi kepada APBN, sehingga ada namanya PNBP, ya, biaya-biaya kerjasama. Biasanya itu kita peroleh dari pemerintah daerah, kemudian pihak swasta yang bekerja sama soal penyiaran. Misalnya mereka melakukan sosialisasi kebijakan, misalnya tentang COVID, ya, kemudian mau dialog dan sebagainya. Itu ada rate harganya yang kita setor ke negara. Dan uniknya kemarin kan kami mendapatkan WTP 2 kali. WTP 2 kali. Ya, setiap kali ada pemasukan dari masyarakat itu e-billing langsung ke pusat, ya, tidak lewat. Jadi kami tidak menerima biaya tunai oleh masyarakat, tetapi langsung mereka membayar sendiri e-billing khusus ke TVRI pusat. Semuanya akan terpantau oleh BPK dan mereka akan menilai bagaimana transparansi keuangan TVRI, sehingga dari uang-uang masyarakat ini akan dikembalikan lagi nanti untuk menambah biaya operasional ke TVRI. Hebat nih TVRI ini. WTP 2 kali berturut-turut Pak ya. Hebat itu berarti transparansi dalam bidang keuangan dan bidang perpajakan ini sudah sangat hebat TVRI ini. Ya, mungkin bisa dijabarkan WTP Ya, itu Pak. WTP itu apa karena tuh? banyak masyarakat yang belum tahu Pak. Ya. Iya. Dipikir nanti wordnya ini ya Pak, Ya, kejuaraan tenis wajar itu. tanpa pengecualian, wajar tanpa jadi Wajar itu, tanpa pengecualian. ya, indikatornya banyak sekali. Misalnya reformasi birokrasi, disiplin. Jadi setiap reporter di TVRI begitu dia masuk kerja itu ada checklistnya. Dia ngapain? Pagi itu rapat redaksi, kemudian siang melakukan liputan, kemudian monitoring dan sebagainya. Semuanya individu punya laporan kinerja. Tidak ada yang nganggur sama sekali. Dan semuanya terlapor secara aplikasi, secara computerized, dan itu sudah langsung dinilai oleh pusat. Kemudian hal yang lain terkait dengan tadi saya jelaskan transparansi keuangan. Sekali lagi transparansi. Dulu 3-4 tahun yang lalu kami bisa saja menerima anggaran masyarakat, anggaran beda yang kita kelola di sini baru dilaporkan ke pusat. Sekarang nggak ada lagi, nggak bisa lagi. Jadi Mas Indra kalau PHRI mau ngadakan dialog, yuk siaran di TVRI 1 jam berapa? Itu ada harganya, bukan untuk kami, tapi untuk negara. Hanya pindah kantong kanan ke kantong kiri. Iya, betul. Kemudian itu kita kelola menjadi sebuah program siaran. Itu kita mengadopsi dari beberapa stasiun di negara lain juga, yang juga kita adopsi mirip-mirip seperti ini. Jadi negara membiayai gaji, ya, Iya. TVRI, reporter dan sebagainya, tapi siarannya kemudian kita kerjasama dengan pihak ketiga. Mantap ini. TVRI mantap. Ini ada pertanyaan dari Wakarasa ini. Ini Wakarasa selamat bergabung ini Wakarasa salah satu penggiat live streaming juga di Pindrang. Ini Pak Sakti. Dia nanya nih, siapa bintang tamunya? Mohon ulangi sedikit aja Pak. Biar nggak penasaran dia, tapi kalau penasaran langsung muncul di sini tiba-tiba. Jadi saya kira ini pandemen berat ini kayaknya ya, selalu muncul. Iya. Baik, saya Saktiyono Wijadi, saya kepala seksi berita di TVRI Sulawesi Selatan. Saya bergabung baru bulan Juli 2019, sebelumnya di Kalimantan Selatan, dan sebelumnya saya dari Jogja, dari TVRI Yogyakarta. Ya, itu Wakarasa semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Wakarasa. Nah ini Pak Sakti, saya juga ada salah satu penonton istimewa. Ya, mbak saya yang dibantai, ini Ibu dan dibantai ikut live ini. Ya, jadi mbak saya, Mbak Uning, kalau memang mau nanya-nanya silakan Mbak. Jangan lewat WA ya Mbak. Langsung aja di komen-komen di bawahnya, silakan bertanya. Semoga Bantai bisa mengundang
beliau juga Mbak. Ini dari Bantai nih. Siap. Kemudian ada teman saya juga dari Dandim Labuan Batu. Le, silakan diundang Le. Tapi Baik. undangnya TVRI Sumatera Utara. Jangan undang Sulawesi Selatan Le. Baik. Nah, ini jangan kasih kesempatan Bang. Dia bertanya Bang Hendra. Ya, ini saya mau bertanya Pak. Ah, ya silakan Kak, jangan Ini kesempatan. tadi sempat bincang-bincang Pak bahwa ada alat yang dipakai kecil saja untuk bisa live studio atau live streaming seperti itu Pak. Nah, misalnya kami punya acara, kami minta peliputan dari TVRI untuk live begitu. Kira-kira apa saja kriterianya dan apa saja persyaratannya untuk kami bisa ikut seperti program tersebut Pak? Ya, kami ada pola acara dan tim kreatif. Ya. Di situ akan membedah ya acara-acara apa yang akan kita tayangkan di TVRI. Ada polanya, misalnya pagi acara apa dan sebagainya. Kemudian misalnya ada yang akan dilakukan acara itu masuk kategori mana, kemudian masuk jam berapa dan sebagainya. Nah, saya pernah punya pengalaman menarik. Iya. Sebetulnya ini Iya. cukup menjengkelkan saya, tetapi akhirnya ketagihan juga. Wah, benci Saat saya Pak Rindu. menyiarkan, Pak Dandim itu di gunung-gunung, Iya. itu membawa siswa-siswa belajar di sana. Saya diprotes sama Jakarta. Diprotesnya apa? Kok hanya itu saja, yang lainnya mana? Waduh, akhirnya kontributor di Pindrang saya tagih lagi. Itu Pak Dandim itu dikejar lagi. Iya. Pasti punya inovasi yang baru itu. Akhirnya dari pusat mengharapkan semua stasiun daerah, 30 stasiun TV itu contohnya. Berita-berita yang humanis seperti itu yang harus dieksplor oleh TVRI. Iya. Jangan jam juga foto pintar dan sebagainya. Gimana tuh Pak Dandim kok punya inovasi seperti itu? Idenya dari Nah, mana itu? itu saya Iya. curiga ini tadi kan. Nah, tapi itu bukan inovasi dari saya Pak. Iya. Tapi teman-teman media, terutama kontributor TVRI yang ada di Kabupaten Pindrang, yang di Lembang juga, itu yang meminta saya untuk ke sana. Jadi kami bersama-sama meramu bagaimana kami membantu pelajaran daring ini, membantu usaha-usaha mereka. Bahkan saya sudah menyiapkan itu Pak, Smart Google Home. Smart Google Home itu kalau kita tanya, "Hai Google, siapa nama Direktur TVRI Sulawesi Selatan?" Dia jawabnya berdasarkan Wikipedia, nama Direktur TVRI Sulawesi Selatan adalah ini. Ah itu, Ya. itu udah kita siapkan tuh barangnya Pak. Udah ada. Teknologi dipakai untuk belajar walaupun Intinya kan di kabupaten di desa Pak. intinya Iya. beliau memberikan solusi ya. Iya. Nah, hal-hal sifatnya solutif itu kita kejar, Mas Indra. Iya. Kita kejar, kemudian kita eksplor sehingga masyarakat saat menikmati siaran TVRI ternyata saat dia mengalami kendala itu ada solusi yang dicontohkan. Iya. Yang mungkin hanya baru di Lembang, tapi insya Allah nanti akan ditiru daerah yang lain. Iya. Nah, mungkin juga Mas Indra juga PHR punya inovasi bisa nanti dieksplor dengan kontributor kami akan kita tayangkan dan itu eksklusif, tidak hanya ditayangkan tapi kita kejar untuk bisa zoom live di studio. Di studio, ya. Live di studio. Gitu Mas Indra. Gimana Mas Indra? Nah, Tantang Nah, itu, ya. Nah, tapi ada satu Pak, pertanyaannya beliau tadi belum dijawab. Iya. Yang dijawab kan baru nama programnya atau Iya. tatanan program. Iya. Tapi itu alat kecil berhasil itu, ini kan tanda tanya nih kalau udah kecil berhasil, bisa kemana-mana tafsirannya. Nah Iya. ini nama alatnya apa, Iya. penggunaannya apa nih Pak? Jadi kami punya sebuah alat namanya Soliton, ya sebetulnya semacam HP ya, bentuknya semacam HP, tapi dia mampu menampung 3 kartu sekaligus. Nanti dibawa ke suatu daerah akan memilih sendiri sinyal mana yang paling tinggi. Oh, iya. Nanti akan bisa di-share secara langsung dan dia langsung terhubung ke sistem di Makassar. Nah, alat ini meskipun sederhana, kecil, tapi lumayan lah pada di 200 juta sekian lah harganya. Iya. Wow, Nah, mahal. kalau beliau bilang lumayan 200 juta sekian. Kalau kita, mahal. Ini kan uang rakyat ya, jadi harus kita pertanggungjawabkan juga dan kita buktikan. Kira-kira kalau Pindrang mau share langsung, kita siap untuk datang membawa alat itu. Ayo, kita share langsung dari mana. Pak Dandi menjembat tadi ke bawa ke Lembang ke daerah mana, kita share langsung dari sana. Kita akan buktikan bahwa dari Lembang bisa siaran langsung se-Sulawesi Selatan dan bahkan Pak Indra dan Pak Dandi. Iya. Kami itu sudah kerjasama dengan kerukunan keluarga Sulawesi sedunia. KKS. Iya, jadi teman-teman Bugis Makassar itu kan merantau. Mereka punya organisasi yang sangat luar biasa sekali. Kemarin dari Ottawa sempat live, kemudian dari Korea, Moskow, Oh. Jepang,
Australia, Amerika Serikat, New York Wow. juga sempat kita live Sempat pakai Zoom. live ya? Ya, dan mereka menceritakan bagaimana mereka berupaya untuk mengakomodasi warga Sulawesi Selatan yang ada di daerah masing-masing. Iya. Apakah kena COVID, terdampak, Iya. kemudian bagaimana pendidikan anaknya dan sebagainya. Mereka merasa terharu saat kita Zoom. Karena apa? Baru kali ini sebuah stasiun lokal Iya. itu bisa menyiarkan orang-orang dari daerah asalnya. Dan itu langsung ditanggapi gubernur. Iya. Ya, suatu saat kita bertemu, saya kemarin lihat loh TVRI waktu wawancara dengan KKSS New York, Iya. saya dapat kritikan, dapat masukan. Tapi ya alhamdulillah itu akan membesarkan program-program kami di daerah ini di Sulawesi Selatan. Itu Pak Dade ya. Semoga kita juga sama, Bang. Jadi semoga studio kita ini, podcast kita ini lingkup Pindrang tapi bisa sampai tingkat provinsi. Kami bermimpi provinsi dulu nih, Pak. Iya. Kalau TVRI Sulawesi Selatan sudah mendunia, Iya. ya kita bukan kompetitor nih, Pak ya. Tapi kita sebagai mitra dan sahabat ini. Kita sudah dari Labuan Ratu Sudah dari teman-teman dari mana-mana sudah, cuma mereka mau komen malu-malu. Soalnya kalau salah komen langsung saya WA mereka. Jadi intinya bahwa TV itu adalah milik publik ya, bukan kami hanya meramu saja sebagai chefnya di dapur kami meramu. Tetapi apa dan bagaimana konten yang harus kita siarkan, publik punya hak, ya, punya hak untuk memberikan masukan, memberikan saran kepada kami, sehingga kami punya program-program yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat. Iya. Nah, itu Bang. Bagaimana kalau orang mau memberi saran dan masukan? Ya. Nah, kemana? Apakah dia harus ke Makassar nih, Pak? Ya, tadi saya mau titip email sama Pak Dandi. Emailnya. Dan mungkin juga ada satu WA khusus ya, WA publik ya. Kemarin kami sempat rakornas dengan direktur utama dan beliau juga ketemu dengan teman-teman kontributor di sini waktu di Makassar, Pak Imam Dr. Senior. Rencananya kita juga sebenarnya sudah ada, iPod-nya sudah ada, tetapi ruang untuk menerima masukan itu baru kita buat nanti setelah kemarin kita rakornas. Tapi ide itu sudah ada. Nah, insya Allah nanti menjadi program kami selanjutnya dan akan kita publish ke masyarakat melalui running text itu apabila masyarakat punya video menarik dan sebagainya, punya saran dan sebagainya bisa disampaikan melalui WA itu. Nah, itu untuk masyarakat semua dan yang live ini, Bang. Nah, daripada susah-susah nanti nunggu email dan sebagainya, silakan kirim saran dan kritik di kolom komentar kami ini. Setuju. Gimana, Bang Tendra, kan? Iya, baik Pak. Nggak, mumpung beliaunya ada. Mumpung ada ini. Kalau tidak ada susah juga ditemuin ini beliau. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak. Jadi di era komersil seperti zaman sekarang ini dan era modernisasi Pak, tentunya banyak TV-TV swasta yang lebih kreatif dan mungkin sekarang boleh dikatakan bahwa banyak persaingan di dunia pertelevisian Pak. Nah, apa kiat-kiat TVRI sampai sekarang bisa bertahan dan apa kiat-kiat selanjutnya untuk bisa bersaing dengan TV-TV swasta yang ada Pak? Iya, Mas Indra dan teman-teman semuanya. Kalau tahun-tahun kemarin, ya mungkin bulan-bulan Januari, Februari itu masih menikmati siaran monster istilahnya kami. Ada bola, bulu tangkis dan sebagainya. Nah ini 2021 karena begini, kami ini kan tergantung dari penganggaran ya. Jadi pola itu ditentukan oleh penganggaran. 2021 kita juga punya acara-acara yang semacam itu, ya, program master istilahnya itu, baik olahraga, kemudian kaum milenial itu sudah kita programkan. Tapi kan ini masih kita buat rahasia supaya nanti menjadi menjadi Surprise. surprise ya. Karena tahun baru harus dengan program baru, ya kan? Nah ini sudah kita godok dan kami ada komite pendamping siaran TVRI sekarang ini. Ada akademisi, budayawan, kemudian ada sinias, ya, kemudian ada kaum milenial juga. Mereka representasi dari masyarakat yang memberikan saran. Sebelum kita buat pola, kita berdiskusi dengan mereka kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk 2021. Dan sebagai sebuah televisi, kalau membuat pola acara itu harus berdasarkan data, fakta di lapangan. Kemarin kita melakukan riset sebetulnya, riset dengan Universitas Indonesia, bagaimana sih sebetulnya generasi Z itu
menilai TVRI. Seperti apa yang disampaikan Pak Dandim itu memang betul bahwa banyak hal-hal yang sebenarnya harus kita lakukan, tetapi kita ruangnya itu tidak cukup karena begini. Secara nasional kami itu lokal itu hanya diberi waktu 4 jam antara pukul 5 sore hingga pukul 19. Nah 4 jam itu adalah untuk siaran lokal kami. Nah 4 jam itu kita kemudian bagi-bagi, ada siaran berita 1 jam, kemudian mungkin ada CCM, cerita campur makalah, teman-teman melihat itu mungkin hanya setengah jam, kemudian musik setengah jam, teletilawah dan sebagainya. Nah kami merencanakan tahun depan karena kita sudah mulai proses ya transformasi ke digital, 2022 kita harus switch off, maka 2021 kita akan mengoptimalkan channel-channel digital itu. Kalau channel digital itu tidak akan mempengaruhi siaran Jakarta, Pak Dandim. Itu ada channel sendiri, tetapi memang syaratnya masyarakat harus punya TV digital, ya TV flat itu digital, atau TV yang biasa TV tabung dengan memasang set-top box. Tapi kan sekarang harga TV digital sudah cukup terjangkau lah pada masyarakat, karena ini sudah tuntutan dunia, bukan hanya tuntutan Indonesia, tapi sudah menjadi agreement dunia bahwa November 2022 semua harus ke digital. Kita sudah masuk di agreement itu. Oh jadi semua digital. Jadi tahun depan TVRI juga ikut digital. Kita proses kemudian November 2022 semua switch off, harus ke digital. Harus ke digital. Berarti ya kita berharap dengan transformasi TVRI ke depannya TVRI menjadi lebih maju. Kemudian dapat ya kami titip-titip lah Pindrang ini tolonglah dikenal-kenalkan dikit di luar sana. Karena kalau ke Pindrang jangan tanya apa yang ada di Pindrang, Pak. Tapi bertanyalah apa yang tidak ada di Pindrang. Nah, karena semua ada di Pindrang kecuali keributan. Iya. Jadi di Pindrang ini apa aja ada kecuali keributan tidak ada, karena kita orang Pindrang cinta damai, mau hidup nyaman, sehat dan aman. Indonesia Mini. Indonesia Mini. Nah itu kalau orang Pindrang. Tapi by the way kata biar agak keren nih. By the way, artinya pun nggak tahu juga saya. Ini Pak Sakti bisa kesasar di Kodim Pindrang ini gimana ceritanya nih Pak? Dia kan bisa kesasar ini. Gimana nih Pak? Jadi selama hampir Juli 19 sampai sekarang baru di 14.04 ini saya tertarik untuk kesini karena yaitu tadi saya terprovokasi oleh berita-berita inovasi dari Pindrang. Ini sebetulnya siapa sih di balik itu? Ketemu sekarang. Ini ternyata chefnya ada di sini. Bukan ini, bukan itu. Chefnya ada di sini. Alhamdulillah lah. Pindrang saya jelaskan tadi dia gadis menarik. Nah, Pak Direktur Utama Pak Iman itu sebenarnya pengen membuat satu film daerah. Siapa tahu Pak Dandi, Mas Indra bisa menginisiasi dengan stakeholder di sini. Kemudian kita buat suatu naskah, ya, TV lokal tapi berbasis pada potensi wisata daerah. Nanti bisa kita siarkan secara nasional. Ini sudah ditantang sama Pak Direktur Utama. Ayo kita daerah-daerah kalau membuat film daerah, ya, mini sinetron atau apa, durasi 45 sampai 60 menit, ya, dengan berbasis berbackground potensi wisata, kita akan tawarkan ke Jakarta. Karena kami tiap tahun itu ada namanya Gatra Kencana. Gatra Kencana itu mengadu semua program unggulan di masing-masing TV daerah. Nah, tahun depan ya, kita juga mau memprovokasi di TVRI Jakarta ini apabila itu bisa terlaksana, ya, TV-TV feature-feature dari daerah, dokumenter dan sebagainya. Kita akan lembaga juga, bukan kami yang membuat tapi teman-teman dari sini. Kami kan hanya pendamping saja, ya, mungkin tulis naskahnya boleh. Menarik sekali nih Ya. Pak. Nanti Pak Dandi bisa jadi pemain utama nih Pak. Bagaimana beliau menggendong anak-anak siswa SD ke gunung, ayo toh, ya. Iya. Bukan Iya, dipaksa tapi ayo toh, dimotivasi, ayo Iya. toh, pokoknya bisa lah. Nanti di gunung ada sinyal, begitu dibuktikan mereka ketawa-ketawa, oh iya di sini ada sinyal. Semoga bisa terlaksana Iya, Pak iya. dan segera. Iya. Tapi inti pertanyaannya belum jawab nih Pak. Kok bisa kesasar ke Kodim? Nah itu. Ini bukan kesasar lagi nih, waktu tujuan utama ini. Oh, tujuan utama, ya, ya, ya. Tujuan utama. Dan ternyata saya banyak mendapatkan hal-hal menarik di sini, terutama untuk pengkayaan ya, pengkayaan ide-ide saat kita akan membuat pola di TVRI
Sulawesi Selatan nantinya. Ya kan, maksudnya tuh kan beliau nih tadi saya pikir tuh bikers dari mana gitu kan. Ternyata kan teman-teman dari TPRI ini dalam rangkanya